Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra dari kelas TM21E dengan NIM 202101101049. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai konsep pengukuran, materi pertama dalam teknik pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sensor dan transducer materi kedua, yang dimana si sensor dan transducer ini telah kita bahas juga pada video pertama sedikit. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebelum kita membahas mengenai pengertian daripada sensor dan transducer, klasifikasinya terbagi menjadi berapa, contohnya macam-macamnya seperti apa, mari kita mengenal dulu apa sih si sensor itu dan apa sih si transducer itu. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sensor dan transducer ini adalah komponen penting dalam elektronika yang banyak kegunaannya. Dan yang lebih hebatnya lagi, si sensor dan transducer ini terus-menerus mengalami perubahan dalam segi material, sifat material, bentuk, spesifikasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam teknologi elektronika juga, sensor mengalami peran penting dalam berfungsinya sebuah mesin atau gadget atau bahkan sebuah mesin kendaraan. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut kita membahas mengenai apa sih yang dinamakan dengan sensor dan apa sih yang dinamakan dengan transducer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kita bahas mengenai sensor dulu. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya sensor itu ialah suatu alat perangkat fisik dalam suatu alat ukur yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diukur. Ataupun dalam definisi di sini ialah sensor adalah peralatan atau komponen yang secara langsung berfungsi untuk mendeteksi sinyal-sinyal pada suatu energi, entah itu energi berbentuk listrik, kimia, biologi, mekanik, dan sebagainya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita contohkan pada kamera sebagai sensor penglihatan, kita contohkan kepada telinga sebagai sensor pendengaran, contohkan sebagai kulit sebagai sensor peraba, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya sensor ini mempunyai beberapa klasifikasi. Ada klasifikasi menurut penggunaannya dan ada juga klasifikasi menurut sifat-sifatnya. Kita bahas dulu klasifikasi sensor menurut penggunaannya. Klasifikasi sensor menurut penggunaannya ada dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan dengan sensor termal, ada juga yang dinamakan dengan sensor mekanis, ada juga yang dinamakan dengan sensor optik atau cahaya. Kita bahas mengenai sensor termal dulu. Apa sih yang dinamakan atau pengertian dari sensor termal tersebut? Sensor termal adalah sensor yang mendeteksi suatu temperatur atau suhu pada suatu benda, entah itu cair, padat, ataupun gas. Nah, ada juga pengertian mengenai sensor mekanis. Sensor mekanis ialah sensor yang mendeteksi suatu perubahan mekanis seperti perpindahan, aliran, level, bentuk daripada lingkaran ataupun sebagainya. Dan yang terakhir adalah sensor optik atau cahaya, yang dimana sensor optik atau cahaya ini merupakan sensor yang mendeteksi perubahan cahaya pada suatu sumber cahaya ataupun bias cahaya pada suatu benda ataupun ruangan. Nah, jadi pada klasifikasi sensor penggunanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sensor termal, yang kedua ada sensor mekanis, dan yang ketiga ada sensor optik atau cahaya. Nah, itulah yang dinamakan klasifikasi 3 klasifikasi menurut penggunaannya. Dilanjutkan kepada klasifikasi sensor sifatnya.
terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan perubahan resistansi dan ada juga yang dinamakan dengan induksi, yang dimana perubahan resistansi ini terbagi menjadi 3 contoh. Contoh yang pertama itu ada RED yang bisa kita sebut dengan RTD, RR, T, D, yang dimana mempunyai prinsip kerja atau mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik. Nah, ada juga contoh yang kedua ialah yang dinamakan dengan Strain-Gauge. Bentuknya itu mempunyai bentuk seperti kawat logam dan mempunyai isolator dan mempunyai prinsip dan harus ditempelkan pada benda yang akan diukur. Nah, ada yang contoh yang ketiga itu ialah yang dinamakan dengan transistor, yaitu mempunyai prinsip kerja mengubah energi temperatur menjadi tahanan listrik. Nah, itulah 3 contoh pada klasifikasi sifat menurut sifatnya. Nah, seperti itu teman-teman, untuk pembahasan mengenai sensor. Kita lanjut kepada transducer. Apa sih yang dinamakan transducer itu? Nah, dan transducer ini juga telah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu transducer itu adalah suatu komponen atau perangkat listrik yang mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya kata daripada transducer ini bukan berasal dari bahasa kita, melainkan dari bahasa lain yang artinya itu perpindahan atau yang artinya itu perubahan atau mengubah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya transducer ini terbagi menjadi 2 bagian, yang dimana itu yang pertama itu adalah TI, transducer input, dan yang kedua itu adalah TO, transducer output. Nah, apa sih transducer input itu? Ialah transducer yang mengubah bentuk energi fisik menjadi sinyal listrik. Nah, si sinyal listrik inilah yang nantinya ditransferkan melalui kabel-kabel dan diproses. Nah, adapun dengan transducer output ini ialah transducer yang mengubah bentuk daripada sinyal listrik menjadi bentuk fisik. Kita contohkan. Contoh yang pertama TI dulu, transducer output. Kita contohkan pada speaker. Speaker mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian ditransfer ke kabel-kabel dan diproses. Kita contohkan juga TO, transducer output, ialah loudspeaker mengubah daripada sinyal listrik menjadi suara yang bisa kita dengarkan oleh indera pendengaran kita. Nah, itulah 2 bagian daripada transducer output dan transducer input. Begitupun dengan sebaliknya. Setelah kita membahas mengenai sensor dan transducer, pada kesimpulannya bahwasanya sekarang kita tahu bahwasanya apa yang dimaksud dengan transducer itu dan apa yang dimaksud dengan sensor itu. Kesimpulannya ialah sensor adalah sifat perangkat fisik yang mendeteksi suatu perubahan. Adapun juga dengan transducer ialah perangkat fisik yang mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Nah, seperti untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.